Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa, dipimpin oleh ketua kelas. Siapa yang berdoa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengarkan cerita legenda? Sudah, Bu. Cerita legenda apa? Timur Mas. Terus itu keong Mas. Ya, Mas. Coba taruh. Banyak ya cerita legenda. Hari ini kita akan belajar tentang legenda. Ada yang tahu apa itu legenda? Cerita zaman dulu apa? Cerita zaman dulu yang nggak tahu, Bu. Legenda itu adalah cerita rakyat yang diyakini oleh masyarakat sebagai suatu kejadian atau cerita sejarah atau mitos tentang tempat tersebut. Jadi cerita legenda itu biasanya berada di tengah-tengah masyarakat itu, seperti cerita-cerita rakyat, cerita biasanya asal-usul tempat, asal-usul suatu tempat wisata, seperti contohnya Tangkuban Perahu, itu kan ada ceritanya. Itu adalah legenda. Nah, legenda sendiri itu mempunyai struktur cerita. Ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode. Orientasi itu biasanya menggambarkan latar belakang cerita, terus pengenalan cerita seperti pengenalan tokoh, menggambarkan latar tempat, waktu, suasana, itu berada di awal cerita biasanya. Terus untuk komplikasi itu biasanya awal mula terjadinya konflik dalam cerita. Ada yang tahu konflik itu apa? Bermasalah. Iya. Jadi komplikasi itu biasanya berisi awal masalah. Kemudian nanti ada puncak masalah. Di akhir-akhir itu ada puncak masalah, itu biasanya terdapat di komplikasi. Kemudian resolusi itu biasanya pemecahan masalah, ya, menyelesaikan masalah. Biasanya resolusi itu solusi atau pemecahan dari legenda itu sendiri. Kemudian ada kode itu pesan moral. Apa pesan yang dapat disampaikan dari legenda tersebut? Apakah kalian paham? Paham. Baik, di sini nanti Ibu mempunyai kartu tentang cerita legenda. Nanti kalian susun kartu ini. Nanti Ibu tampilkan cerita legendanya pada proyektor. Nanti kalian simak secara seksama. Kemudian nanti ini diurutkan ceritanya mulai dari orientasi, komplikasi, resolusi. Kemudian kalian tarik pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini. Mengerti? Mengerti, Bu.
Sebelum kita menyimak cerita, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ayo berdiri. Iya, iya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Buka tutup, sambil tersenyum, hihi. Buka tutup, sambil tertawa, haha. Lebih cepat lagi ya. Buka tutup, setepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Buka tutup, sambil tersenyum, hihi. Buka tutup, sambil tertawa, haha. Terima kasih. Simak dengan sungguh-sungguh ya. Perhatikan. Legenda Maling Kundang. Kisah ini terjadi di pesisir pantai di Sumatera Barat. Dikisahkan terdapat sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Untuk mengubah nasib, sang ayah pergi merantau, meninggalkan istri dan anaknya yang bernama Maling Kundang. Kenapa sudah lama sekali? Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Malin. Aku mesti memancing dulu ya, Bu. Baiklah, nak. Hati-hati ya di jalan. Meskipun agak nakal, Malin termasuk anak yang gila. Kemarin makan ikan. Sejak kecil, ia kerap membantu ibunya mencari ikan sebagai makanan sehari-hari. Lihat, Ibu, aku mendapatkan ikan yang besar hari ini. Wah, hebat. Nanti ibu masakan tumis ikan kesukaanmu. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia merasa kasihan terhadap ibunya yang terus bekerja membanting tulang sendirian. Ia bertekad untuk merantau demi membantu ibunya. Malin, apakah kamu yakin tidak merantau, nak? Iya, Bu, doakan saja aku berhasil supaya bisa membantu Ibu. Bersama nahkoda kapal yang baik, Malin pun mulai berlayar untuk merantau. Sang ibu pun akhirnya merelakan kepergian anak semata layarnya itu. Malin, ayo kita berangkat sekarang. Ibu, Pak Nahkoda telah memanggilku. Aku berangkat dulu, Ibu. Iya, nak. Jaga dirimu baik-baik ya. Sampai jumpa lagi, Ibu. Sampai jumpa, Malinku. Kapal yang mengangkut Malin pun mulai menjauh, meninggalkan ibu Malin yang kini tinggal sendiri. Sepeninggal Malin pergi merantau, tinggallah sendiri seorang diri di gubuknya yang real. Hampir setiap hari ia memandang laut, memikirkan nasib si Malin yang tak kunjung memberi kabar. Malin, bagaimana kabarmu, nak? Ya Tuhan, lindungilah anakku. Semoga dia selalu sehat. Waktu pun berjalan. Ibu Malin kian menua. Ia masih hidup seorang diri. Malin juga tidak pernah memberi kabar akan kepulangannya. Hingga suatu ketika sang ibu pulang dari pasar. Ikan yang segar ya, Pak? Tentu saja, Ibu. Ayo silakan dibeli. Ikan segar, badan bugar. Ikan segar. Dulu, Malin suka sekali makan tumis ikan buatanku. Aku sangat rindu dia. Dalam perjalanannya pulang dari pasar, sang ibu melihat nahkoda yang dulu membawa Malin. Hah? Itu kan Pak Nahkoda.
Pak Nakoda. Oh, ibunya Malin rupanya. Bagaimana kabar anakku, Pak? Sang nakoda pun menceritakan semuanya tentang Malin kepada ibunya. Malin kini telah berhasil, Bu. Ia kini menjadi seorang saudagar yang kaya. Ia juga telah memiliki seorang istri. Aku dengar ia akan berlabuh ke sini esok hari. Oh, benarkah itu? Malin, oh Malin. Ibunya terlihat sangat bahagia mendengar berita dari nakoda tersebut. Malamnya, sang ibu segera ke dapur untuk memasak. Rasa lelah lidahnya demi menyambut kedatangan Malin. Akan kumasakkan tumis ikan kesukaan Malin. Kubuatkan yang banyak untuk istrinya juga. Akhirnya, sang pacar pun menginsik. Hari di mana Malin akan tiba di kampung halamannya. Sang ibu bergegas berlari menuju pantai. Malin, untung masih sempat. Sesampainya di tepian pantai, beberapa orang telah berkumpul menyambut kapal Malin. Kapal Malin terlihat besar dan megah. Ibunya terharu melihat kedatangan kapal tersebut. Ia sudah tidak sabar melihat anaknya yang telah lama pergi tersebut. Malin pun akhirnya menginjakkan kakinya lagi di tanah kelahirannya. Ia dan istrinya yang cantik terlihat turun dari kapalnya yang mewah. Tiba-tiba dari kejauhan sang ibu berteriak kencang. Malin anakku, kau sudah tumbuh dewasa rupanya. Hah? Sang istri Malin bertanya keheranan. Siapakah wanita rentalusku itu, suamiku? Dia bukan ibumu, kan? Kamu bilang orang tuamu kaya raya? Dia bukan siapa-siapa. Bahkan aku tidak kenal dengannya. Tak disangka Malin mendorong ibunya itu hingga jatuh tersungkur. Aduh, aku tak punya ibu sedekil kamu. Tapi Malin, anakku. Sudah, istriku, ayo kita pulang. Rupanya kita telah berlabuh di pulau yang salah. Malin pun pergi meninggalkan ibunya yang terus bergerak air mata. Sang ibu tidak menyangka anaknya yang dulu dirawatnya berubah menjadi anak yang durhaka. Sang ibu seraya berdoa memohon kepada Yang Kuasa. Ya Tuhan, apabila dia bukan anakku, aku akan memaafkan perbuatannya. Namun, apabila dia memang benar anakku, aku mohon keadilanmu. Seketika langit yang begitu cerah berubah menjadi gelap di gelap. Sepertinya Tuhan menjawab doa sang ibu. Hujan badai yang dahsyat menghadap kapal Malin kuda. Kapalnya mulai hancur akibat tersambar petir yang besar. Seluruh awak kapal terlihat panik. Sang istri pun meninggal tertimpa oleh tiang kapal. Kapal terus terombang-ambing di lautan lepas hingga menepi di sebuah pulau. Secara perlahan-lahan kapalnya Malin pun terdampar di sebuah pulau tersebut. Ia terlihat begitu lusuh tak berdaya. Apa ini? Kenapa tanganku batu? Ia bersimpuh memohon ampun, namun terlambat. Maafkan anakmu ini, Bu. Seketika, sekujur tubuh Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada ibu. Nasihat dari cerita ini adalah, ibu adalah wanita mulia yang telah melahirkan kita. Sayangi dan hormatilah ibu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ayo muncul presentasikan yang kalian
balik ke waktu. Di sini saya akan mempresentasikan pekerjaan saya. Bagian pertama, orientasi. Malin Kundang dan ibunya tinggal di sebuah desa kecil di Sumatera Barat. Malin Kundang adalah anak yang kuat dan rajin, suka menangkap ikan dan berjanji kepada ibunya yang sakit akan kembali kaya. Kemudian untuk komunikasi. Pada suatu hari, Malin memutuskan untuk merantau ke kota demi mencari kehidupan yang lebih baik, meninggalkan ibunya. Setelah sekian lama, Malin sukses dan menjadi orang kaya. Ia menikah dengan seorang wanita bangsawan. Ketika Malin dan istrinya berlayar melewati desa asalnya, sang ibu mengenali Malin dan mendatanginya. Namun, Malin merasa malu mengakui ibunya yang miskin di depan istrinya. Ia mendorong ibunya hingga terjatuh dan meninggalkannya. Ini adalah urutan dari orientasi. Yang pertama ini ibu Malin, kemudian Malin tumbuh dewasa. Malin pergi berlayar meninggalkan ibunya, kemudian ibunya menunggu Malin. Di sini ibu Malin mendengar berita dari orang pasar bahwa terdekat kaya yaitu Malin akan berlabuh ke pulaunya. Dan ini adalah gambar Pulau Malin. Di sini Malin bertemu dengan ibunya, tetapi Malin tidak mau mengakui ibunya. Di sini Malin mendorong ibunya. Ya, terima kasih. Ibu. Ayo Mbak Susi. Resolusi ya. Di sini saya akan membacakan resolusi dari cerita tadi. Sang ibu sangat sedih dan marah atas pengakuan Malin. Ia berdoa kepada Tuhan agar Malin diberi pelajaran. Tiba-tiba badai besar datang dan istrinya Malin meninggal terkena petir. Sedangkan Malin terlempar keluar dari kapal dan berubah menjadi batu. Di sini Malin meninggalkan ibunya dan ibunya berdoa semoga Malin mendapatkan balasan dari Tuhan. Ini kapal Malin terkena petir, lalu kapal Malin terombang-ambing dan berlabuh di suatu pulau. Ini istrinya Malin terkena sambaran petir dan Malin terdampar di pulau itu. Setelahnya Malin menjadi batu. Pesan moral dari cerita tersebut, ibu adalah orang yang mulia yang telah melahirkan kita. Jadi kita sebagai anak harus menyayangi dan menghormati ibu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Dari cerita Malin Kundang tadi, apa pelajaran yang dapat kita ambil? Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Ya, karena kenapa? Nanti kalau durhaka bisa dikutuk menjadi batu. Ya, kita tidak boleh durhaka sama orang tua. Kita harus menyayangi dan menghormati mereka karena mereka sudah melahirkan kita dan merawat kita. Jadi kita tidak boleh durhaka dengan orang tua. Jadi tadi kita belajar mengenai apa? Legenda, Ada yang tahu tadi legenda itu apa? cerita rakyat. Jadi legenda itu adalah sebuah cerita rakyat yang menggambarkan kejadian-kejadian yang diyakini oleh masyarakat sebagaimana bagian dari sejarah atau mitos dari suatu tempat. Tadi legenda terdiri dari apa saja? Orientasi, Komunikasi, resolusi, Kode itu kode. pesan moral. Terus orientasi tadi berisi tentang apa? Pengenalan tokoh, latar, tempat, suasana, waktu, dan suasana. Terus komunikasi terdiri dari apa saja? masalah, Ya, puncak masalah atau awal terjadinya masalah itu komunikasi. Kemudian resolusi, puncak masalah, Resolusi, pemecahan
tugas evaluasinya, kalian bisa mencari cerita legenda yang selain tadi maling kundang. Kemudian kalian identifikasi strukturnya, orientasinya bagaimana, komplikasinya bagaimana, resolusinya bagaimana, kemudian pesan moralnya apa. Nanti kalian di rumah cari cerita legenda, kemudian identifikasi strukturnya. Itu ceritanya itu singkat. Ceritanya itu singkat aja, orientasinya apa, singkat aja. Bagian cuma dicari orientasi 4 bagian tadi, komunikasi, resolusi sama kode pesan moral. Pertemuan selanjutnya kita bahas tugasnya. Sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siapa yang berdoa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.